Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Analisis dan peninjauan lapangan. Internet kependekan dari Interconnection Networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP) atau IP sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working antar jaringan. Kebutuhan internet masyarakat. Mungkin dulu internet adalah merupakan sarana pelengkap atau hiburan semata, tapi sekarang kedudukan internet telah berubah, yaitu telah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, baik di kota-kota besar sampai ke pelosok daerah semuanya sudah hampir mengenal internet dan menggunakan internet untuk berbagai keperluan, seperti ibu rumah tangga, misalnya bisa menggunakan internet untuk mencari resep makanan, pedagang bisa menjual dagangannya berupa toko online lewat internet, kita bisa mengirim surat lewat email internet, dan yang lebih besar lagi adalah hampir semua transaksi yang terjadi saat ini telah menggunakan internet, seperti transaksi perbankan dan transaksi lainnya. Jadi betapa pentingnya internet sekarang ini bagi kehidupan kita dan yang sudah merupakan kebutuhan. Dampak positif internet. Internet sebagai media komunikasi. Fungsi ini merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Media untuk mencari informasi. Perkembangan internet yang pesat menjadi internet sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Sumber penghasilan. Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan internet sebagai sumber penghasilan. Kemudahan berbisnis. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi setempat penjualan. Sumber informasi bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudahan memperoleh informasi. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Media pertukaran data. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www, pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Dampak negatif internet. 1. Pornografi. Internet terkadang identik dengan pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis homepage yang dapat diakses. 2. Penipuan. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang kamu dapatkan pada penyedia informasi tersebut. 3. Mengurangi sifat sosial. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada ketemu secara langsung. 4. Kecanduan. Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi, permainan, games, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. 2. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Yang pertama, 1940. Telepon mobile pertama kali digunakan secara komersial. Inovasi ini sebelumnya digunakan sebagai alat bantu perang untuk membidik tembakan dan meningkatkan kualitas radar. Selesai perang, ratusan telepon dipasang dengan menggunakan sistem ini. Microwave radio dipasang untuk hubungan jarak jauh. Yang kedua, 1959. Telepon Princess pertama kali diperkenalkan. Yang ketiga, 1963.
Telepon dengan tombol bersuara diluncurkan. Yang keempat, 1971. Perusahaan telekomunikasi mandiri diizinkan untuk mengembangkan sistem komunikasi yang dikembangkan untuk bisnis. Berjuta-juta saluran telepon telah digunakan masyarakat. Yang kelima, 1983. George Harold Greene dengan sukses mengungguli perusahaan Bell yang sebelumnya telah dicabut hak monopolinya. Selanjutnya, 1899. AT&T atau The American Telephone and Telegraph Company telah mendapatkan aset dan mendapatkan hak paten dari perusahaan American Bell. AT&T didirikan tahun 1885 sebagai pemilik keseluruhan subsidi dari American Bell yang bertugas mendirikan dan mengoperasikan jaringan telepon jarak jauh. Selanjutnya 1913. Amplifier elektrik pertama kali dipraktekkan oleh AT&T. Sistem ini memungkinkan adanya hubungan telepon antar benua. 1927, AT dan T memulai proyek layanan telepon lintas Atlantik di London dengan menggunakan 2 jalur radio. Proyek ini masih jauh dari ideal karena banyak terjadi gangguan dalam radio, memiliki kapasitas yang kecil, dan biaya teleponnya yang mahal. Kemudian proyek ini dipindahkan menjadi lintas Pasifik pada tahun 1964. 1969, pengguna telepon di Amerika telah mencapai 90%. AT dan T menjadi laboratorium paling baik di dunia. Kebutuhan telepon dalam telekomunikasi saat ini, telepon genggam sepertinya sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kita. Tak peduli tingkat ekonomi, bahkan usia, telepon genggam sudah menjadi suatu kewajiban untuk dimiliki. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan. Melalui telepon genggam, kita bisa melakukan telepon tanpa kabel, mengirim SMS, smartphones yang berfungsi selayaknya komputer mini, bisa mengakses internet, game online, video phone, dan lain-lain. Selain ukurannya yang kecil, telepon genggam pun memiliki banyak model yang bisa dipilih sesuai dengan style pengguna. Telepon genggam bukan lagi sekadar berfungsi sebagai media komunikasi pada era kini, tetapi bisa untuk memudahkan jalannya bisnis, menunjukkan who we are dengan brand telepon genggam. Dengan brand telepon genggam itu sendiri, bahkan untuk sebuah media hiburan dan media sosialisasi seperti Facebook, Twitter yang sekarang sudah bisa diakses melalui ponsel dengan mudahnya. Tak jarang, orang tidak hanya memiliki satu telepon genggam saja, melainkan 2 atau bahkan 3. Pada 2011, 77% dari populasi dunia atau 5,3 miliar orang adalah pelanggan telepon seluler. Sejak merebaknya penggunaan handphone sebagai kebutuhan primer, hampir semua kalangan memiliki, dari seseorang tukang becak dari penghasilan pas-pasan hingga pengusaha dengan penghasilan ratusan juta per hari. Perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi para penggunanya, baik dari segi konsumerisme ataupun dari sisi psikologis. Apalagi untuk tipe ponsel yang masuk dalam kategori smartphone. Banyak sekali ditemukan perilaku menyimpang yang sering dilakukan pengguna ponsel pintar ini. Kebanyakan pengguna ponsel pada saat ini sudah memposisikan ponselnya sebagai asisten pribadi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dalam penggunaan ponsel dewasa ini, kita pasti mendapatkan sisi positif dan sisi negatif.
kita dapatkan dampak positif dari penggunaan telepon seluler. Dalam kehidupan sosial, ponsel telah mengubah kehidupan manusia dengan cara yang berbeda, yang mempengaruhi cara bekerja, kehidupan pribadi, dan hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia. Dampak positif ponsel pertama adalah penggunaan ponsel meningkatkan konektivitas baik jarak dekat maupun jarak jauh, dan mengurangi jumlah waktu di mana kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dunia kerja dan bisnis. Selain mempengaruhi komunikasi pribadi kita, dampak positif ponsel sebagai kebutuhan primer juga telah mempengaruhi cara kita melakukan bisnis. Studi mengenai dampak positif ponsel bagi kehidupan sosial ini juga menemukan bahwa setengah dari respon pengguna ponsel mengaburkan batas antar kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Dampak demografis. Dampak positif ponsel memiliki pengaruh yang berbeda pada demografis yang berbeda. Warga yang lanjut usia, terutama mereka yang memiliki masalah mobilitas, bisa mengurangi rasa terisolasi dengan menggunakan ponsel dan tidak bergabung pada kunjungan dari orang lain untuk tetap berhubungan dengan dunia luar. Kemudian pada anak-anak dan remaja adalah untuk memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemandirian mereka. Dari hasil penelitian 2007 oleh Australian National University mengungkapkan bahwa 30% orang tua akan membiarkan anak mereka tetap berada di luar jika mereka memegang ponsel agar tetap bisa dihubungi. Hemat biaya. Ponsel juga memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dalam jarak jauh dan dengan biaya yang sangat murah. Jadi kita dapat menghemat biaya. Dampak positif ponsel yang terakhir ini adalah memungkinkan seorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara, termasuk panggilan, pesan teks, IM, dan email. Dampak negatif telepon seluler. Dampak negatif ini merupakan kecanduan ponsel tersebut. Jika saja hanya dibiarkan begitu saja, akan berakibat fatal terhadap kondisi penggunaan ponsel. Efek ketergantungan yang terjadi akan semakin besar dan merusak psikologis terhadap dirinya sendiri. Salah satu penyebab utama yang sering menjadi acuan kecanduan ponsel adalah kemudahan akses yang diberikan oleh ponsel pintar tersebut. Dengan kemudahan semua akses itulah pengguna merasa mempunyai kesan tersendiri terhadap hal baru yang ditawarkan oleh ponsel pintarnya tersebut. Berikut dampak-dampak negatif dari pengguna telepon seluler. Kesehatan. Dampak negatif penggunaan ponsel bagi kesehatan tertuju pada pola tidur seseorang. Ketika seorang anak menggunakan telepon dan GSM secara berlebihan akan mengakibatkan kesulitan tidur pada malam hari. Tentunya hal ini akan berdampak pada tingkat kelelahan dan stres. Selain itu, dampak buruk penggunaan ponsel adanya radiasi sinyal RF. Radiasi ini bisa meningkatkan potensi terkena kanker dan tumor terutama pada anak-anak. Tingkat kehidupan masyarakat. Dengan menganggap ponsel itu primer, itu menandakan banyak orang mempunyai kehidupan sendiri dengan ponselnya, dan artinya banyak orang yang semakin tidak peka pada lingkungan. Itu mengakibatkan semakin melanjutnya nilai moral dan sopan santun. Bahkan timbulnya kejahatan dan penipuan pada ponsel tersebut. Kemalasan. Dengan ponsel, masyarakat kini lebih cenderung menjadi masyarakat yang malas karena hanya dengan ponsel dapat melakukan berbagai aktivitas komunikasi sehingga proses interaksi secara langsung atau tatap muka dengan orang lain jarang dilakukan. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Sumber daya dalam komunikasi menjadi titik berat atau pusat perhatian oleh setiap orang yang menggunakan telekomunikasi tersebut, baik itu klien atau pemakai maupun administrator jaringan telekomunikasi tersebut. Dalam menganalisis sumber daya komunikasi,
Ada beberapa faktor acuan untuk dipertimbangkan setiap administrator, yaitu kebutuhan pemakai atau klien, jumlah pengguna rata-rata, kecepatan transfer, dan biaya operasional. Jika kebutuhan pemakai sangat banyak, maka sumber daya telekomunikasi tersebut harus ditingkatkan. Begitu juga faktor lainnya. C. Analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. I. Wireline. Wireline adalah berbagai sumber daya yang dimiliki untuk berkomunikasi secara elektronik atau jaringan internet tanpa kabel. Kabel yang digunakan adalah 1. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang memiliki dua buah penghantar konduktor, berupa kabel solid terbuat dari tembaga sebagai inti, kemudian dilapisi sekat isolator, dan dililit kembali oleh penghantar berupa kabel serabut yang terbuat dari tembaga atau aluminium sebagai penghantar bagian luar. Kelebihan kabel koaksial memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan kabel fiber optik. Kabel koaksial memiliki kecepatan transmisi yang cukup tinggi, walaupun mempunyai keterbatasan dalam hal jangkauan. Walaupun dalam proses instalasinya cukup rumit, namun kabel koaksial peka terhadap isyarat. Teknologi yang digunakan pada jaringan kabel koaksial sangat umum, mengingat kabel ini sudah digunakan sejak puluhan tahun lalu. Kelemahan kabel koaksial. Untuk mempertimbangkan ukurannya, kabel koaksial memerlukan ketelitian yang cukup tinggi, sehingga cukup rumit dalam proses instalasi. Kabel koaksial cenderung lebih mahal dalam biaya pemeliharaan yang dibutuhkan. Kabel jenis ini sangat rentan terhadap temperatur di dalam kabel. Jangkauan transmisi data dari kabel koaksial terbilang terbatas, sehingga membutuhkan radiator yang digunakan untuk memperkuat sinyal jarak jauh. 2. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair merupakan sebuah bentuk model dari suatu kabel di mana dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan dari adanya gangguan elektromagnetik yang ada dari luar. Kabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu UTP dan STP. 3. Kabel serat optik atau fiber optik. Kabel jaringan fiber optik adalah suatu jenis kabel yang diperuntukkan sebagai media transmisi terarah, wired atau wireline, guna kepentingan perpindahan arus data dalam dunia jaringan komputer. Kelebihan fiber optik. 1. Transmisi data 10 sampai dengan 100 Mbps. 2. Delay atau waktu koneksi antar komputer cepat. 3. Transmisi data berjalan dengan lancar. 4. Biaya peralatan terjangkau. Kelemahan fiber optik. 1. Penggunaan terbatas pada satu tempat yang terjangkau kabel. 2. Waktu untuk instalasi lama. 3. Membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. 4. Membutuhkan biaya perawatan rutin. 5. Sulit untuk berpindah tempat. 2. Wireless tanpa kabel. Wireless merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer lain atau dengan internet tanpa menggunakan kabel. Dapat diganti dengan menggunakan 1. Gelombang radio, 2. Sinar inframerah, 3. Bluetooth. 4. adalah gelombang mikro. Kelebihan wireless. Yang pertama, mobilitas. Jaringan nirkabel menyediakan pengaksesan secara real-time kepada pengguna jaringan di mana saja selama berada dalam batas aksesnya. Kedua, kecepatan instalasi. Proses instalasi jaringan ini relatif lebih cepat dan mudah karena tidak membutuhkan kabel yang harus dipasang sebagai penghubung. Ketiga, fleksibilitas tempat. Jaringan nirkabel atau wireless sangat fleksibel terhadap tempat, berbeda dengan jaringan yang tidak mungkin untuk dipasang tanpa kabel. Hemat biaya. Bila terjadi perpindahan tempat, anggaran biaya dapat ditekan walaupun investasi awal pada jaringan nirkabel ini lebih besar biayanya daripada jaringan kabel. Biaya instalasi dapat diperkecil karena tidak membutuhkan kabel dan biaya pemeliharaan pun lebih murah. Kemampuan jangkauan. Konfigurasi jaringan dapat diubah dari jaringan peer-to-peer untuk jumlah pengguna yang sedikit menjadi jaringan infrastruktur yang lebih banyak. Kekurangan. Transmisi data hanya 1-2 Mbps yang jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel.
Transmisi data dari komputer yang berbeda dapat mengganggu satu sama lainnya. Biaya peralatannya mahal, adanya delay atau waktu koneksi yang besar, adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Kapasitas jaringan memiliki keterbatasan yang disebabkan oleh spektrumnya tidak besar atau pita frekuensinya tidak dapat diperlebar. Keamanan data atau kerahasiaan data kurang terjamin. Sinyalnya terputus-putus atau intermitensi yang disebabkan oleh adanya benda yang menghalangi sinyal. 3. Jaringan dengan modem. Modem merupakan perangkat keras pada jaringan komputer untuk menghubungkan lokal area network dengan jaringan internet. Modem mengubah komunikasi dua arah yang awalnya dari sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Sinyal digital dikirimkan dari komputer kemudian berubah menjadi sinyal analog. Jenis-jenis modem pada jaringan internet. Modem internal merupakan sebuah kartu yang dipasang pada slot motherboard. Keuntungan modem ini adalah cara pemasangannya mudah dan harganya relatif lebih murah. Modem eksternal adalah modem yang dipasang di luar komputer, biasanya ditancapkan pada slot USB. Modem yang menggunakan media kabel, yaitu sebuah modem yang menggunakan kabel sebagai media perantaranya, contohnya TV, kabel, dan jaringan telepon. Modem tanpa kabel. Modem ini menggunakan media kabel untuk perantaranya, contoh modem GSM, modem CDMA, dan lain-lain. 4. Komunikasi dengan satelit. Komunikasi tanpa kabel yang menggunakan satelit sebagai pemancar, penerima, dan penguat. Sistem komunikasi ini menguatkan gelombang sebagai penghantar datanya. Contohnya 1. Antena. Bagian vital dari suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Fungsi: mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik lalu meradiasikannya. Dalam kurung pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Dan sebaliknya, antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dalam kurung penerima energi elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau sistem komunikasi satelit sering dijumpai sebuah antena yang melakukan kedua fungsi dalam kurung radiasi dan penerima sekaligus. Namun pada sebuah teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi penerima saja. 2. Televisi dan radio. Alat penyampaian informasi yang menggunakan gelombang sebagai penghantar sinyal suara dan gambar. 3. Komunikasi seluler menggunakan transmisi radio untuk mengirimkan sinyal informasi. 4. VSAT dalam kurung dari Very Small Aperture Terminal adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima. Berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Sebenarnya piringan VSAT tersebut menghadap ke sebuah satelit geostasioner. Satelit geostasioner merupakan satelit yang selalu berada di tempat yang sejalan dengan perputaran bumi pada subuhnya, yang dimungkinkan karena mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat dan perbuatan. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi.